kita sudah menyaksikan dari dua kelas, yaitu kelas 8A dan 8E. Kali ini kita akan menyaksikan dan 8C, maaf ya. Kali ini kita akan menyaksikan dua kelas, yaitu kelas 8B dan 8D. Selamat menyaksikan. Ilaurang si manusia udang. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah, namun belum juga dikaruniai anak. Siang malam, kedua pasangan ini terus berdoa agar diberikan keturunan. Hingga usia mereka menginjak paruh baya, doa mereka belum juga terkabul. Di ujung keputusasaan, mereka pun berdoa, Tuhan, karuniakanlah kepada kami anak, meskipun dalam bentuk udang. Akhirnya, doa mereka pun terkabul. Beberapa bulan kemudian, sang istri pun hamil dan disambut sukacita. Sembilan bulan kemudian, anak yang dinanti-nantikan pun hadir. Namun, alangkah terkejutnya mereka karena anak yang dilahirkan berbentuk udang. Suamiku, mengapa anak kita berbentuk udang? Bukankah kita telah meminta kepada Tuhan seorang anak meskipun dalam bentuk udang? Setelah memahami kondisi itu, si istri pun sadar. Mereka pun menamai anaknya Ilaurang, yang artinya manusia udang. Meski dalam bentuk udang, pasangan ini tetap menyayanginya. Ilaurang pun tumbuh seperti anak-anak lainnya. Namun, sayang, hari-harinya dia habiskan dalam tempayan. Sesekali ia hidup di darat, tapi dia tidak bisa berjalan sendiri karena kakinya terbungkus lapisan seperti kulit udang. Hingga dewasa, dia tetap mengetahui perkembangan di luar sana karena sang ibu sering bercerita padanya. Salah satunya cerita tentang sang raja yang memiliki 7 putri yang cantik jelita. Ilaurang pun bisa membayangkan kecantikan putri raja, hingga berharap kelak suatu hari nanti bisa menikahi salah satunya. Ilaurang pun beranjak dewasa, keinginan untuk beristri pun semakin kuat. Dia pun menyampaikan keinginannya kepada orang tuanya untuk menikahi putri raja. Awalnya kedua orang tuanya menolak karena penampilannya seperti itu. Pasti ditolak oleh putri raja. Namun Ilaurang tetap bersikeras. Tidak ada salahnya kalau kita mencoba kan, Bu? Apalagi raja memiliki 7 anak perempuan. Siapa tahu ada yang mau. Orang tuanya pun luluh dan menuruti keinginan anaknya, sehingga akhirnya meski sedikit takut, mereka pun memberanikan diri menghadap sang raja untuk menyampaikan keinginan anaknya. Raja yang dikenal arif dan bijaksana itu pun menyambut keduanya dan mendengarkan permintaan orang tua Ilaurang. Wahai raja, anakku Ilaurang ingin meminang salah satu anakmu. Baiklah, aku akan menanyakan kepada anak-anakku dulu, apa mereka bersedia menikah dengan anakmu. Sang raja lalu menanyakan pada ketujuh putrinya, apakah ada yang mau dipersunting oleh Ilaurang. Apakah kalian bersedia menikah dengan Ilaurang? Aku tidak mau, Ayah. Apalagi aku, masih banyak lelaki yang lebih baik. No, Ayah. Tidak. Ayah,
Kedua kakakku saja kabur setelah mendengar ini. Bagaimana bisa aku menikah dengannya? Namun, jawaban mereka semua berbeda dengan si bungsu. Saya bersedia, Ayah. Sang raja pun memberitahukan kepada orang tua Ilaurang. Alangkah bahagianya mereka mendengar jawaban itu. Mereka pun bergegas pulang untuk memberitahukan kabar gembira itu. Anakku, kami pulang membawa kabar gembira. Anak bungsu raja menerima lamaranmu. Sebentar lagi keinginanmu akan terwujud. Mendengar kabar itu, Ilaurang pun sangat gembira hingga akhirnya bisa keluar dari cangkang udang. Orang tuanya merasa terkejut dan heran karena ternyata Ilaurang adalah pemuda yang sangat tampan. Waktu pernikahan pun tiba, semua orang pun tercengang. Padahal selama ini mereka mengenal Ilaurang berwajah buruk seperti udang. Bahkan saat pesta pernikahan berlangsung, seluruh keluarga istana terkejut melihat ketampanan Ilaurang, terutama si putri bungsu dan keempat kakaknya. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa ternyata Ilaurang seorang pemuda yang tampan. Berbeda dengan berita yang mereka dengar bahwa Ilaurang itu buruk rupa seperti udang. Pernikahan Ilaurang dimeriahkan dengan tari Mapa Dendang. Tari Mapa Dendang adalah representasi dari tradisi Mapa Dendang yang berasal dari Sulawesi Selatan.
Melihat si bungsu menikah dengan pria tampan, keempat kakaknya pun menjadi iri. Mereka pun mulai membuat rencana jahat untuk menyingkirkan si bungsu. Apakah benar itu Ilaurang? Mengapa wajahnya begitu tampan? Iya ya, mengapa dia menjadi tampan? Bukankah di desa ini ia dikenal sebagai manusia bersisik udang? Si bungsu tidak pantas menikah dengan Ilaurang. Bagaimana kalau kita singkirkan saja si bungsu? Ilaurang harus menikah denganku. Paham? Rencana jahat itu akhirnya mendapatkan kesempatan saat Ilaurang ditugaskan untuk berlayar ke negeri seberang. Sebelum berangkat, Ilaurang memberikan pesan dan 2 barang kepada istrinya. Berhati-hatilah dengan keempat kakakmu, bawa selalu pinang dan telur yang kuberikan ini kemanapun kamu pergi. Tidak lama setelah Ilaurang berangkat, keempat putri itu mengajak si bungsu ke pantai. Adik bungsu, ayo kita ke pantai sebagai perpisahan kita, karena setelah kamu menikah, kita akan jarang bersama lagi. Iya, benar kata putri keempat. Hei, tunggu, aku ikut. Mereka kemudian mendorong si bungsu sehingga ia terjatuh ke laut dan meninggalkannya sendirian. Tolong, siapapun tolong aku. Dengan pertolongan Tuhan, si bungsu tidak mati tenggelam. Dia menanam pinang di dasar laut yang kemudian tumbuh menjadi pohon besar yang melewati permukaan air. Telur yang dipecahkannya menjadi besar dan seperti kepompong untuk si bungsu berlindung di dalamnya. Sampai akhirnya, Ilaurang yang kembali pulang menemukan istrinya di tengah laut, berwujud seperti ayam yang bertengger di pohon pinang sambil memanggil suaminya. Petok-petok, di manakah suamiku Ilaurang? Di manakah suamiku Ilaurang? Di manakah suamiku Ilaurang? Ilaurang lalu mengelus telur besar itu sambil membaca mantra. Si bungsu pun menjelma kembali sebagai seorang putri seperti semula. Mereka berdua kembali ke istana dan Ilaurang melaporkan kejadian yang dialami si bungsu akibat kejahatan keempat kakaknya. Wahai ayah, keempat kakak kami telah mencelakai si bungsu. Benarkah? Akan kuhukum mereka. Raja pun murka dan akhirnya menghukum keempat putri itu untuk menjadi pelayan si bungsu. Sementara si bungsu diangkat menjadi ratu.